Satu. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Sofan Hadi Pratama dan rekan saya Freeland dari Tamayela. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai analisis univariat dan juga bivariat tentang perbedaan dari tekanan darah dan juga jenis kelamin, di mana kita lihat di bagian Excel sendiri, data kita sudah dimasukkan ke dalam Excel dan juga dikategorikan dari usia sampai juga jenis kelamin. Karena fokus kita di tekanan darah dan juga jenis kelamin, eh, dan juga di jenis kelamin, maka dari itu kita hanya fokus ke dalam dua variabel tersebut. Kita lihat bahwa di sini tekanan darah masih berbentuk Ring. jadi yaitu 114/72, maka dari itu kita ubah menjadi dua kategori yaitu sistolik dan diastolik atau dua data yaitu 114/72 tergantung dengan dari hasil temuan atau yang kita teliti. Di sini kita buka SPSS, kita input datanya, kita klik file, lalu klik open, lalu klik data, lalu kita ganti file ops type-nya menjadi Excel, lalu kita masukkan data SPSS yang sudah kita masukkan, lalu kita klik OK, dan di sini sudah data tergabung ke dalam beberapa variabel dari mulai usia sampai sistolik diastolik. Kita buka variabel view di mana kita jenis kelaminnya masih dalam bentuk string, maka dari itu kita rubah dulu untuk menjadi kategori dengan cara data view, lalu transform, lalu record into different variables, lalu kita rubah jenis kelaminnya, masukkan ke dalam input variables, kita ganti outputnya menjadi jenis kelamin new, lalu kita klik change, lalu kita alt any values, lalu kita klik values alt values-nya kita ganti dengan laki-laki, lalu new values-nya kita ganti dengan angka 1, lalu kita tambahkan dan pastikan kata-kata yang ada di alt value itu sama dengan inputan kita di Excel ya karena agar tidak terjadi missing. Lalu kita klik dua, lalu kita klik add, lalu klik continue, lalu klik OK. Di sini sudah terlihat bahwa terdapat angka-angka. Lalu kita rubah angka 21 ini di variable view, lalu kita klik jenis kelamin new di bagian values, kita ganti angka 1 dengan label laki-laki dan angka 2 dengan label perempuan. Lalu kita klik OK. Dan di sini sudah terlihat bahwa ada perbedaan ya perempuan laki-laki dan sudah dikategorikan. Lalu kita pilih untuk bagian jenis kelamin apakah ada missing atau tidak dengan lihat distribusi frekuensi. Lalu kita masukkan jenis kelamin new, kita lihat ternyata tidak ada missing dan jumlahnya valid 100 orang dengan laki-laki 53 dan perempuan 47. Lalu kita melihat untuk kategori sistolik diastoliknya untuk melihat frekuensi itu normal atau tidak normal dengan ada tiga yaitu skewness berbanding standar error skewness, lalu kurtosis dengan perbandingan dengan standar error kurtosis, lalu histogram, Kiki plots dan juga Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilczek. Karena berhubung sampel ini adalah di atas 50 maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah click analyze, lalu descriptive statistic, lalu kita klik explore, lalu kita klik sistolik dan diastolik, lalu kita klik dependent list, kita masukkan histogram, lalu kita normality plot with test, lalu kita klik continue, dan jangan lupa ini adalah 95% untuk derajat kepercayaannya, lalu klik OK, lalu kita klik OK, dan di sini terlihat bahwa ada jumlah Kolmogorov-Smirnov dan juga untuk sistolik diastolik ya. Di sini kalau misalkan ingin mencari untuk nilai rata-ratanya, kita klik distribusi statistik, kita klik frekuensi, lalu kita masuk sistolik diastolik, lalu kita klik statistik, kita lihat mean median mode, skewness kurtosis, maksimum medium, stadium deviasi, dan juga kuartil. Lalu kita klik OK. Di sini terlihat bahwa standar deviasi skewness untuk sistolik adalah 0,411 dan diastoliknya 1,77. Kita lihat apakah ini distribusi normal, kita ubah dulu ke Excel, kita copy lalu kita ubah ke Excel dan ini sudah kita hitung ternyata dari untuk perbandingan dari skewness dan standar error skewnessnya perbandingan antara 0,411 dibagi 0,241 hasilnya 1,7054 dan 0,177 dibagi 0,241 ternyata hasilnya 0,73. Sedangkan kurtosisnya itu hasilnya minus 2,41, sedangkan kurtosis untuk diastoliknya itu minus 2,5.
di mana dapat kita simpulkan bahwa skewness sistolik dan diastoliknya distribusi normal karena dalam rentang positif 1,96 sampai minus 1,96. Ternyata dan kurtosisnya ternyata distribusi tidak normal karena di luar dari positif 1,96 sampai minus 1,96. Maka dari itu untuk sistoliknya skewness normal dan diastolik skewness normal tapi kurtosisnya tidak normal. Mari kita lihat lagi dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita lihat bahwa perbandingan sistolik diastoliknya itu ternyata nilai stik untuk Kolmogorov-Smirnovnya di bawah 0,001 ternyata tidak normal karena harus di atas 0,005 untuk derajat kepercayaan 95%. Maka dapat disimpulkan bahwa sistolik dan diastoliknya terdistribusi tidak normal. Untuk nilai histogramnya tersendiri ternyata dia lebih cenderung miring ke sebelah kanan, di mana nilai mediannya lebih besar daripada median. Maka bisa dikategorikan bahwa histogram untuk sistolik adalah tidak normal karena lebih banyak condong ke sebelah kanan atau right skew. Untuk nilai Kiki Plus-nya sendiri dia hampir seperti terlihat nilai S dan dia agak menjauh dan kita dapat simpulkan bahwa nilai untuk normal Kiki Plus-nya sendiri tidak normal karena berbentuk S curve. Untuk diastoliknya sendiri kita lihat bahwa dia lebih ke bimodal dan ada penaikan dan turunan naikan dan kita bisa diskusikan atau bisa simpulkan bahwa data ini adalah terdistribusi normal untuk diastolik. Sedangkan untuk normal Kiki plots-nya sendiri dia seperti huruf S, S curve sama dengan sistolik dan kita simpulkan bahwa data ini terdistribusi tidak normal. Nah, karena dari hasil sistolik dan diastoliknya sendiri kebanyakan adalah terdistribusi tidak normal, maka uji statistik untuk selanjutnya adalah uji non parametrik yang akan dijelaskan oleh saudara Frilian Ledrick Tamela. Wah, terima kasih Saudara Sofan untuk penjelasan univariat terkait dengan melihat distribusi frekuensi dan juga uji normalitas dari variabel tekanan darah sistolik dan diastolik. Dari hasil simpulan terkait dengan uji normalitas, telah disimpulkan bahwa distribusi data tidak normal. Untuk itu, untuk menguji pada analisa bivariat, dalam hal ini kita mau melihat perbandingan antara nilai kedua kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tekanan darah, nilai tekanan darah. Kita menggunakan uji non parametrik yang dalam hal ini adalah uji Mann-Whitney. Ya, jadi kalau uji parametriknya adalah T independent, karena ini distribusi datanya tidak normal, kita menggunakan uji Mann-Whitney. Oke, kita langsung masuk kepada tutorialnya ya. Jadi kita ke analyze, kita ke non-parametric test, kemudian independent samples, kita klik independent samples, kita ke files, kita masukin systolic dan diastolic ke dalam test fields, lalu jenis kelamin ke dalam groups. Kita klik run, dan di sini akan ada outputnya. Ya, untuk penarikan kesimpulan dari uji Mann-Whitney, karena yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kita akan melihat perbedaan nilai signifikan, apakah ada perbedaan antara nilai tekanan darah sistolik dan juga diastolik pada jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Dengan itu kita akan menarik kesimpulan dengan cara dengan cara melihat nilai p-value jika kurang dari 0,05 maka disimpulkan ada perbedaan signifikan. Namun jika sebaliknya nilai p-value di atas 0,05 maka dapat kita simpulkan tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Nah, kita langsung kepada hasil output yang sudah tadi kita olah. Di sini ada untuk sistolik, ya, nilai signifikan atau nilai p-value. Kita bisa lihat di dalam kolom signifikan sini, nilai p-value-nya adalah 0,161. Dan untuk diastolik, nilai p-value dalam tabel signifikannya ini adalah 0,172. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai tekanan darah sistolik dan diastolik pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan nilai p-value pada sistolik adalah 0,161 dan nilai p-value pada diastolik adalah 0,172. Demikian tutorial kita terkait dengan pembahasan uji univariat dan bivariat untuk melihat perbedaan signifikan dari dua kelompok berbeda. Semoga dapat membantu untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.